Ahmad Muhammad Ajibus salam bin nasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to all of jurists, honorable to all of participants, and my beloved friends. we are from SMP Hoyrunnas Tuban. My name Hamidah Ramadhani. My name Intan Nurjana. My name Zahra Naila Putri Hizbullah. In here, we would like present our scientific paper. The title is Pemanfaatan limbah popok bayi sebagai media tanam aquaponik. Latar belakang dari penelitian ini adalah di negara Indonesia memiliki limbah popok bayi dengan jumlah persentase yang cukup tinggi, yakni 97,1%. Di dalam limbah popok bayi terdapat kandungan hidrogel serta unsur-unsur urin dan fases yang bermanfaat bagi tanaman dan ikan. Aquaponik yang dibuat terdapat probiotik. Probiotik memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan pertumbuhan, respon imunan spesifik, resistansi penyakit, dan kelangsungan hidup ikan. Masalah yang pertama, bagaimana gambaran umum pemanfaatan limbah popok bayi? Yang kedua, bagaimana potensi pemanfaatan limbah popok bayi sebagai media tanam aquaponik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran umum pemanfaatan limbah popok bayi sebagai media tanam. Yang kedua, untuk mengetahui potensi pemanfaatan limbah popok bayi sebagai media tanam aquaponik. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, menemukan alternatif baru dalam mengurangi limbah popok bayi di lingkungan sekitar. Yang kedua, menciptakan alternatif baru bagi masyarakat agar dapat mengolah limbah popok bayi di lingkungan sekitar. Di sini kami menggunakan limbah popok bayi karena kandungannya yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan hidup, termasuk tumbuhan dan ikan. Sedangkan aquaponik adalah pemeliharaan tanaman dengan media air atau hidroponik yang disusun pada sirkulasi air yang sama dan media budidaya ikan. Kami menggunakan aquaponik tipe nutrient film teknik. Dengan cara kerja, air dipompa dari kolam menuju wadah tanaman dan menggenangi akar tanaman. Di dalam aquaponik terdapat probiotik. Aplikasi probiotik dapat dilakukan dengan cara dicampurkan dalam pakan atau ditambahkan ke dalam media pemeliharaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan nafsu makan ikan. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian eksperimental. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September tahun 2020 yang bertempat di SMP Hoyrunnas Tuban. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu set aquaponik, alat mengukur dan menimbang hasil aquaponik, dan yang terakhir bahan dan alat membuat probiotik. Berikut rancangan percobaan. Yang pertama yaitu dipilih jenis ikan dan tanaman untuk aquaponik. Yang kedua, dipersiapkan alat dan bahan untuk aquaponik beserta memulai proses pembenihan biji kangkung. Yang ketiga, dibuat probiotik sesuai resep dengan penambahan empon-empon. Yang keempat, dilakukan pemberian air pada kontainer box disertai pemberian tawas untuk 7 hari didiamkan. Selanjutnya, dituangkan probiotik dan melasa pada air di kontainer box. Selanjutnya, diukur berat dan panjang ikan lele, kemudian dipindahkan pada kontainer box. Setelah itu, mendiamkan ikan 1 malam dengan tidak memberikan pakan. Kemudian, dipindahkan bibit tanaman kangkung berumur 10 hari, disertai pengukuran luas kangkung. Dan yang terakhir, dilakukan pemberian pakan setiap 2 kali sehari, pengamatan morfologi daun setiap hari, serta pengukuran daun dan ikan setiap minggu. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil rata-rata pertumbuhan ikan lele. Rata-rata panjang ikan lele per minggu pada minggu pertama diperoleh 8,7 cm.
minggu kedua 10,3 cm, dan minggu ketiga 12,1 cm. Sedangkan rata-rata berat ikan lele per minggu pada minggu pertama diperoleh 20,75 gram, minggu kedua 27,83 gram, dan minggu ketiga 32,79 gram. Dapat disimpulkan bahwa ikan lele mengalami pertumbuhan di setiap minggunya. Yang kedua, hasil rata-rata pertumbuhan kangkung. Parameter yang digunakan adalah panjang dan lebar. Rata-rata panjang kangkung per minggu pada minggu pertama diperoleh 3,2 cm, minggu kedua 4,7 cm, dan minggu ketiga 7 cm. Sedangkan rata-rata lebar kangkung per minggu pada minggu pertama diperoleh 3,1 cm, minggu kedua 5,2 cm, dan minggu ketiga 8,1 cm. Berdasarkan hasil dan analisis data yang didapatkan, aquaponik merupakan salah satu teknik budidaya ikan yang memiliki nilai lebih karena meminimalisir limbah budidaya ikan dan meningkatkan hasil panen tanaman. Pengolahan kembali limbah popok bayi dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Limbah popok bayi yang sudah dipakai memiliki kandungan utama berupa hidrogel ditambah urin yang bermanfaat bagi aquaponik. Berdasarkan analisis data didapatkan pertumbuhan yang optimal pada ikan lele dan kangkung. Penambahan probiotik tersebut akan meningkatkan nafsu makan ikan karena dalam campuran probiotik menggunakan empon-empon. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sistem aquaponik dengan media popok bayi yang melibatkan ikan lele dan tanaman kangkung serta pemberian probiotik pada media kolam pemeliharaan ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele dan tanaman kangkung. Yang terakhir adalah saran dari penelitian ini. Penelitian ini dapat dilakukan budidaya dengan tumbuhan dan hewan yang lebih bervariatif untuk mengembangkan potensi aquaponik dengan memanfaatkan limbah popok bayi. Kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi